Shalom, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Merupakan suatu anugerah bagi kita boleh kembali mengikuti persekutuan wanita online GKI Gading Serpong di dalam Lilin Penolong di bulan Juli ini. Kiranya di masa pandemi ini kita boleh terus melalui hari-hari ke depan bersama dengan pimpinan Tuhan dengan hati yang sukacita dan gembira. Mari ibu-ibu kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari ibu-ibu kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berlimpah terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kami boleh rasakan hari lepas hari. Khususnya saat ini terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, Engkau sudah mengizinkan kami untuk bersekutu secara online dalam persekutuan wanita online hari ini. Bapa, kiranya Engkau mau buka hati dan pikiran kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Reni. Dan pimpin kami Tuhan untuk dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sesudah mendengarkan renungan, kami juga akan menyaksikan demo masak yang akan disampaikan oleh Ibu Syaniwati. Kiranya Engkau mau berkati persekutuan wanita ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tema persekutuan wanita online kali ini adalah sukacita melayani keluargaku yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Reni. Sebagai seorang istri dan seorang ibu, merupakan tugas tanggung jawab kita di dalam melayani keluarga. Memasak adalah hal yang kita lakukan setiap hari untuk pelayanan keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, setelah renungan kita akan menyaksikan demo masak yang akan dibawakan oleh Ibu Syaniwati dengan masakan nasi mentai. Mari ibu-ibu kita bersama-sama mendengarkan renungan. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh berjumpa walaupun hanya melalui online. Kita bersyukur untuk fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar bersama-sama kami akan membaca kebenaran firman Tuhan, Engkau yang memampukan kami juga untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama bagian ini.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya ulangi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menghadapi masa pandemi tentu bukanlah satu hal yang mudah, terlebih bagi kita para wanita. Mungkin hari-hari kita selama 4 bulan ini lebih banyak dihabiskan di rumah. Bahkan kita merasa jam kerja kita lebih panjang daripada biasanya. Saya juga mengalami. Rasanya dari pagi sampai sore, waktu lebih banyak habis di dapur. Pekerjaan tidak ada habisnya. Dan kadangkala ada rasa kesal di dalam hati saya. Karena ada bagian-bagian tanggung jawab saya pribadi yang harus saya sisihkan untuk saya boleh melayani keluarga. Tetapi tentu saja itu bukanlah hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang wanita, kita dipanggil memang untuk menjadi penolong bagi pasangan kita, tetapi kita juga boleh menjadi berkat bagi keluarga kita. Bagaimana kita boleh melayani keluarga kita dengan sukacita, walaupun mungkin ada banyak hal yang terjadi di masa-masa pandemi ini. Mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Bagian ini merupakan bagian surat penggembalaan yang ditulis oleh Petrus kepada jemaat yang tersebar di beberapa daerah karena mereka mengalami penganiayaan. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Petrus menasihatkan supaya mereka boleh memiliki pikiran yang waras. Ya, ayat yang ke-7 di sana disebutkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Bahasa yang dipakai sebenarnya adalah waras, artinya tahu apa yang harus dikerjakan di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini setelah Petrus menasihatkan untuk orang-orang percaya itu boleh tetap mengutamakan hal yang penting, fokus di dalam mereka berdoa, tetapi juga Petrus meminta mereka untuk hidup di dalam sehari-hari menunjukkan hal yang baik. Dan yang di dalam ayat yang ke-10 kita membaca bagaimana setiap anak-anak Tuhan diminta untuk saling melayani. Saya berpikir ini juga berlaku bagi setiap keluarga Kristen dan bagi setiap wanita-wanita Kristen, istri-istri yang Tuhan tempatkan di samping suaminya. Kita diberikan kepercayaan untuk boleh melayani keluarga kita. Oleh karena itu, di dalam bagian ini kita boleh diingatkan bahwa kita juga harus melayani keluarga kita itu dengan sukacita. Ya. Bagaimana kita boleh tetap melayani mereka dengan sukacita? Dari bagian ini saya mendapatkan kita bisa melayani mereka dengan sukacita ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah seorang penata layan yang punya tanggung jawab terhadap Tuhan kita. Seorang penata layan adalah seorang yang dipercaya untuk mengurus satu rumah tangga. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu digambarkan seperti Yusuf, bagaimana Yusuf mengurus rumah tangga Potifar. Ya, dia diberikan wewenang penuh, tetapi dia tidak memiliki harta benda milik Potifar. Tetapi ada satu kebanggaan sebagai seorang penata layan karena sang Tuan memberikan kepercayaan kepadanya. Demikian juga dengan kita. Hari ini kita diberikan satu kepercayaan untuk boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan sebagai anggota keluarga kita adalah seorang penata layan satu dengan yang lain. Tuhan mempercayakan anggota keluarga yang lain kepada kita untuk kita boleh layani mereka dengan baik. Ketika kita menyadari
bahwa status kita ini adalah seorang penata layan, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengeluh kepada Tuhan atau kita bersungut-sungut ketika melakukan pelayanan di tengah-tengah keluarga. Walaupun mungkin rasanya tanpa henti, tetapi ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang berikutnya dari bagian ini, bagaimana kita bisa melayani keluarga kita dengan sukacita. Kita boleh diberikan penghiburan karena ternyata di dalam melayani keluarga kita, Tuhan sudah memberikan modal, yaitu karunia kepada masing-masing. Dan kita dipanggil memang melayani sesuai dengan karunia kita. Sebagai seorang wanita, kita punya kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan dengan suami kita ataupun anak-anak kita. Kita diberikan hal-hal kemampuan bisa melihat hal-hal secara lebih detail dibandingkan dengan pasangan kita. Ataupun kita lebih tahan di dalam bekerja. Jangka waktu mungkin secara kekuatan sekali pria lebih besar, tetapi di dalam ketahanan wanita lebih tahan. Dan bagaimana Tuhan memberikan juga kita perasaan penuh kasih sayang. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kita melaksanakan tugas panggilan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan yang kita lebih bersyukur lagi, ternyata Allah kita adalah Allah yang mempercayakan pekerjaan pelayanan ini. Mungkin kita berpikir, sebagai seorang ibu rumah tangga, pekerjaan kita tidak produktif. Kamu mencuci piring hari ini, cuci piring bersih, besok kotor lagi, tidak ada seolah-olah tidak ada yang dihasilkan. Tetapi mari kita memaknai panggilan ini adalah panggilan Tuhan, panggilan untuk melayani. Bagaimana Tuhan juga sudah memberikan teladan kepada kita yang melayani total, bahkan sampai mati di kayu salib untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin kita masih harus terus berada di tengah-tengah keluarga kita, menghabiskan waktu lebih banyak dengan mereka. Biarlah ini tidak menjadi sumber sungut-sungut kita, tetapi justru menjadi sumber sukacita bagi kita, karena kita diberikan kesempatan lebih lagi untuk melayani keluarga kita. Dan satu kepercayaan, ketika Tuhan memanggil kita sebagai rekan sekerjanya, sebagai seorang penata layan yang dipercaya untuk mengurus rumah tangga kita untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menyadari hal ini, mari kita bersukacita mengerjakan segala pekerjaan kita dengan sukacita dan bukan dengan sungut-sungut. Kita bersyukur juga Tuhan sudah memberikan kita modal karunia untuk kita memenuhi panggilan kita sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Mari selamat melayani keluarga dan mari kita melayani keluarga kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom ibu-ibu, saya Syaniwati. Gimana kabar ibu-ibu sekalian? 4 bulan kita di rumah aja ya. Mungkin ibu-ibu ada yang merasa bosan atau juga ada yang merasa senang ya bisa berkumpul dengan anak-anak juga suami. Kali ini saya ingin mencoba mempraktekkan bagaimana membuat nasi salmon mentai. Nasi salmon mentai ini adalah makanan orang Jepang. Tapi kali ini saya ingin memodifikasikannya sesuai dengan selera keluarga saya, khususnya juga budget yang seminimal mungkin. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan: nasi putih, salmon yang sudah direbus, bawang putih goreng, telur, kecap asin, rumput laut, kaldu jamur, dan garam. Pertama, kita nyalakan api. Lalu, masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian pecahkan telur. Masukkan salmon, bawang putih goreng, tambahkan kaldu jamur dan garam. Sesuaikan rasa. Angkat lalu campurkan dengan nasi.
Tambahkan rumput laut dan 1 sendok makan kecap asin. Aduk hingga rata. Pindahkan ke wadah yang sudah disiapkan, lalu ratakan. Untuk bagian atas, kita siapkan mayonaise, saus sambal, salmon, mozzarella parut, rumput laut, dan bubuk cabai. Aduk rata mayonaise dan saus sambal di dalam mangkuk. Tambahkan salmon. Tuang dan ratakan saus di atas nasi. Kemudian, taburkan mozzarella parut, rumput laut, dan bubuk cabai. Panggang dengan suhu 180 derajat selama 20 menit. Nasi salmon mentai sudah siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba! Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menyaksikan renungan dan demo masak. Biarlah Tuhan yang terus memimpin hidup kita, agar kita boleh selalu sukacita di dalam melayani keluarga kita masing-masing. Kita akan menutup persekutuan wanita online ini dengan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Dan Bu Reni akan menutup persekutuan ini dengan doa syafaat, dilanjutkan dengan doa berkat. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh bersama-sama membangun persekutuan walaupun dari rumah kami masing-masing. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengingat untuk beberapa rekan kami yang mungkin sedang mengalami lemah tubuh. Mari Tuhan, Kau boleh menilik setiap mereka. Engkau boleh menjamah mereka, menyatakan kuasa-Mu, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Dan biarlah dalam masa-masa kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka boleh tetap mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan terus berharap hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, kami saat ini juga bersyukur untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun di dalam bulan ini. Kau berkati setiap mereka ya Tuhan. Bersyukur untuk kasih pemeliharaan yang sudah Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan yang harus mereka jalani.
di tengah-tengah keluarga. Mari Tuhan Kau berkati mereka. Pakai mereka untuk tetap menjadi saluran berkat-Mu, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang baik Tuhan, yang boleh membawa keluarga mereka semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Saat ini kami akan mengakhiri persekutuan kami, ibadah kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau yang menolong dan memampukan kami Tuhan untuk kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau, melayani keluarga kami dengan sukacita. Kami naikkan doa ini Tuhan dan kami memohon berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan dan penghiburan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan naikkan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang terkasih. Kita akan mendengarkan Warta Komisi Dewasa Wanita untuk bulan Juli 2020. Warta yang pertama, kami mohon kepada semua mentor kelompok kecil pemuridan untuk dapat mengikuti pembahasan materi bab 3 dengan judul Harga Menjadi Murid yang akan ditayangkan pada hari Kamis 23 Juli 2020 pukul 19.30 WIB yang akan dilayani oleh Ibu Reni Yulia Stuti. Warta yang kedua, kelompok kecil pemuridan Komisi Dewasa Wanita sudah berlangsung, tetapi untuk pendaftaran masih tetap dibuka. Bagi ibu-ibu yang ingin bergabung, dipersilahkan untuk mendaftar langsung kepada pengurus. Warta yang terakhir, Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita untuk bulan Agustus 2020 akan menampilkan ceramah kesehatan bersama Dr. Maria Irawati, spesialis penyakit dalam, dengan tema pneumonia di tengah pandemi, yang akan ditayangkan pada hari Kamis 27 Agustus 2020 pukul 10 pagi. Mari ibu-ibu bersama-sama kita mengikutinya melalui online. Amsal berkata, "Hai anakku, janganlah melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Pengurus dan jemaat wanita mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu-ibu terkasih yang berulang tahun pada bulan Juli. Demikianlah warta tayang pada bulan ini. Teruslah membangun keluarga kita di atas kasih Kristus yang senantiasa mampu memulihkan, mengikat, dan mempersatukan. Tuhan Yesus memberkati.